Untuk mengekang pergerakan kebangsaan, pemerintah kolonial Hindia Belanda pernah mengeluarkan undang-undang yang senada dengan pasal 156 dan 156A KUHP. Undang-undang ini kemudian diadopsi Presiden Soekarno dalam bentuk penetapan Presiden nomor 1 tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Pada masa itu, gerakan komunis dan aliran kepercayaan dianggap harus dihentikan perkembangannya. Penetapan Presiden inilah yang kemudian disisipkan dalam KUHP pasal 156A. Karena pasal 156 itu berasal dari perintah dari Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 65 yang merupakan suatu produk dari zaman di mana terjadi konflik pada tahun 65 antara golongan komunis dengan golongan agama. Undang-Undang 1 PNPS 65 itu adalah penetapan presiden ketika kekuasaan Soekarno sangat besar, dia membubarkan MPR, dia membubarkan DPR, dia bikin sendiri MPRS, DPRS, dia bikin penetapan presiden setara dengan undang-undang. Ini kan artinya undang-undangnya memang dari asal muasal kelahirannya sudah sangat absolut. Gitu. Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar adalah salah satu kelompok yang pernah dinyatakan menoda agama dan terjerat pasal 156A. Berdiri tahun 2012, Gavatar memiliki 34 perwakilan daerah di seluruh Indonesia. Salah satu program komunitas ini adalah mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan. Dalam perkembangannya, Gavatar dianggap menyimpang dari ajaran Islam dan mendapat banyak penolakan. Mereka dianggap tidak melakukan sholat 5 waktu. Begitu, jadi mereka dianggap menggantikan sholat 5 waktu dengan aktivitas malam, bangun aktivitas malam. Padahal dalam fakta persidangan itu tidak terbukti bahwa mereka tetap mengakui adanya sholat 5 waktu, dan mereka juga tidak pernah melarang atau menganjurkan bahkan pengikut atau orang-orang yang memiliki kepercayaan Mila Abraham untuk tidak sholat, itu tidak pernah. Tapi hakim menganggap mereka tidak sholat. Salah satu penolakan Gavatar terjadi di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Ratusan rumah dibakar dan membuat 700 orang kehilangan tempat tinggal. Secara eskalasi tiba-tiba muncul yang isu di masyarakat bahwa Gavatar itu sesat. Dan kita memang lihat itu eskalasi ada awalnya melalui media sosial atau media online yang bilang bahwa Gavatar itu sesat. Kalau kayak di Kalimantan sendiri muncul sekelompok masyarakat, itu bukan dari warga setempat yang datang ke wilayah teman-teman Gavatar dan melakukan penyerangan terhadap teman-teman Gavatar. Hakim memutus 3 pimpinan Gavatar bersalah atas penodaan agama. Kasus penodaan agama juga pernah menjerat Lia Aminuddin atau Lia Eden. Lia bahkan sampai 2 kali dijerat dengan pasal 156A atas kasus penodaan agama. Jadi kasus Lia Eden itu dia dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Padahal kelompok Eden kemudian mengatakan di pengadilan mereka memang bukan Islam. Begitu ya, dan sebetulnya banyak ajaran-ajaran mereka yang tidak benar muncul di media massa, sebetulnya mereka tidak seperti itu. Pasal yang digunakan untuk menjerat Gavatar maupun Lia Eden adalah pasal 156A KUHP yang juga merupakan dasar vonis bagi Ahok. Menurut saya pola-pola yang terjadi pada kasus Ahok juga ada di pola kasus penodaan agama yang lain. Jadi ini adalah template gitu ya, semua begitu. Yaitu yang pertama, dari perbuatan orangnya sendiri yang dianggap menodai agama dengan kemarahan publik itu selalu ada jeda gitu ya. Jadi tidak terjadi pada saat itu kan kemarahannya gitu. Artinya ada yang membangkitkan kemarahan orang dengan sentimen-sentimen tertentu. Pasal 156A KUHP dinilai multitafsir, pasal karet, dan rentan digunakan untuk kepentingan selain penegakan hukum. Sejatinya, masih butuhkah Indonesia dengan aturan ini? Jadi kalau itu ada gagasan menghapus, ini saya justru khawatir. Itu gagasan menghapus itu menurut saya malah sebaliknya. Dia anti pada kebinekaan dan mendukung hinaan antara satu dengan yang lain.
Pasal 156A dimaksudkan untuk memelihara kebinekaan. Namun dari beberapa kasus penodaan agama yang terjadi, pasal ini justru lebih banyak menjerat kelompok minoritas. Saya kira justru kaum minoritas tidak terlindungi dengan pasal 156A ini. Justru inilah yang menyebabkan dia melakukan suatu diskriminasi terhadap golongan minoritas. Kita bisa melihat misalnya bagaimana mengemukakan pendapat yang ditafsirkan bisa menodai agama, itu sesuatu konsep yang sangat abstrak. Pasal itu masih perlu untuk menghindari kita terjadinya sara. Jadi pasal tetap harus ada, cuman bagaimana merumuskannya supaya memang tidak memudah orang menggunakan pasal-pasal itu, apalagi untuk menjatuhkan lawan politik. Pasca ketok palu vonis 2 tahun, Ahok dan tim pengacaranya langsung mengajukan banding. Namun Selasa 23 Mei 2017, Veronica Tan, istri Ahok, mengajukan pembatalan nota banding. Pada saat kami sebagai keluarga memutuskan untuk tidak banding, Bapak meminta saya untuk membacakan surat ini kepada semua. Rumah Tahanan Depok, Minggu 21 Mei 2017. Kepada para relawan dan pendukung Ahok yang saya cintai, semua mereka yang telah menjalankan proses demokrasi dimanapun berada. Saya mau berterima kasih kepada saudara-saudara yang terus mendukung saya dalam doa. Kiriman bunga, makanan, saya tahu tidak mudah bagi saudara menerima kenyataan seperti ini, apalagi saya. Tetapi saya telah belajar mengampuni dan menerima semua ini. Jika untuk kebaikan kita dalam berbangsa dan bernegara. Gusti ora sare, put your hope in the Lord now and always. Ahok BTP.